Halo semuanya, hari ini kita akan belajar tentang logaritma. Logaritma merupakan kebalikan dari perpangkatan. Jika A adalah bilangan pokok dan Y adalah numerus atau bilangan yang dicari nilai logaritmanya, maka kalau kita memiliki A pangkat Y sama dengan X, maka kita bisa tuliskan logaritma X dengan basis A sama dengan Y. Sebagai contoh, misalkan saya punya 2 pangkat 3 sama dengan 8. Kita bisa ganti atau kita bisa bentuk dalam bentuk logaritma, yaitu logaritma 8 dengan basis 2 akan sama dengan 3. Seperti itu. Kita langsung lanjut saja ke bentuk sifat-sifat algoritma. Sifat-sifat logaritma. Logaritma 1 basis A sama dengan 0. Jadi ketika kita memiliki bentuk apapun, semisal A log 1 sama dengan 0. Meskipun di sini kita ganti menjadi bentuk 3, maka nilainya tetap dengan 0. Kemudian sifat kedua, jika dia memiliki bentuk sama antara basis dengan nilai numerusnya, maka nilainya akan sama dengan 1. Misalkan 3 log 3 akan sama dengan 1. Kemudian jika kita punya 3 log 3 pangkat 2 akan sama dengan nilai dengan 2. Sifat berikutnya, logaritma ketika dikalikan, maka kita bisa menjadi dalam bentuk penjumlahan. Kalau kita punya 3 log 24, maka kita bisa menjadi 3 log 8 ditambah 3 log 3 ya. Karena 8 dikali 3 sama dengan 24. Begitu juga dengan bentuk pembagian. Jika pembagian maka akan dikurangi. 3 log 24 itu bisa kita tulis menjadi 24 per 4 itu kita bisa tulis menjadi 3 log 24 dikurangi 3 log 4 gitu ya. Nah kemudian untuk bentuk yang selanjutnya itu mirip dengan sifat yang ketiga ya, dimana pangkat dari numerus itu kita bisa majukan. Misalkan 3 log 7 pangkat 5 itu akan sama dengan 3 log 7. Nah ini juga sama saja, misalkan basisnya pangkatkan 2, logaritma 7 pangkat 5, maka jadinya adalah 5 per 7 3 log 7. Ini harusnya 5 per 2 ya. Nah seperti itu. Namun jika ada bentuk yang seperti ini, ketika bentuk numerus dengan bentuk basis setelahnya adalah sama, maka kita bisa tulis ujung dengan ujungnya saja seperti ini. Jika kita ingin merubah bentuk posisinya, maka kita bisa bagi dengan logaritma yang numerus dibagi dengan basisnya dengan mengubah basisnya menjadi sama. Seperti itu saja. Kemudian kita langsung ke contoh soal saja. Misalkan saya punya soal pertama, nilai dari 2 log 24 ditambah 2 log 20 dikurangi 2 log 15 adalah, sebagai dijelaskan di atas bahwa ketika dia dijumlahkan itu sama saja dikalikan, maka kalau dikurangin akan sama saja dibagi. Maka kita bisa tuliskan 2 log 24 dikali 20 kurangi 2 log 15. Kita kerjakan satu persatu dulu aja. 20 dikali 24 adalah 480. Kemudian dikurangi dengan 2 log 15. Maka kita bisa sederhanakan, karena dia bentuknya pengurangan akan sama saja dengan dibagi. 480 dibagi dengan 15. 480 dibagi dengan 15 itu sama saja dikali dengan 3 itu 45, ini sisa 30 ya. Maka hasilnya 32. 2 log 480 dibagi 15 itu sama dengan 2 log 32. Yang mana 32 itu kita bisa ganti menjadi 2 pangkat, yaitu 2 pangkat 5. Maka nilainya akan sama dengan 5. Seperti itu. Kemudian kita lanjut ke soal berikutnya. Jika 3 log Y sama dengan 5 sama dengan Y, maka nilai dari 9 log 625 ditambah 3 log 115 adalah, nah yang perlu kita lakukan adalah ubah ke bentuk ini. Ininya bentuk ke dalam bentuk perpangkatan, yaitu 9 kita ubah menjadi 3 pangkat 2, 625 nya kita ubah menjadi 5 pangkat 4 ditambah 3 logaritma 15. Nah jika sudah, kita pecah lagi si 15 nya ya. Ini kita bisa sederhanakan jadi 4 per 2 3 log 5 ditambah 15 nya kita ganti menjadi 3 log 5 dikali dengan 3. 4 bagi 2 sama dengan 2, 3 log 5 ditambah, nah kalau dia berkalian maka kita rubah menjadi bentuk penjumlahan. Oke, kemudian kalau sudah 2 kita tulis 3 log 5 sama dengan Y ditambah 3 log 5 sama dengan Y dan 3 log 3 sama dengan 1, maka hasilnya adalah 2Y tambah Y sama dengan 3Y plus 1. Seperti itu. Oke, kita lanjut ke nomor 3. Logaritma 2 sama dengan X, logaritma 3 sama dengan Y, maka nilai dari logaritma 240 adalah titik. Logaritma 240 itu kita bisa pecah menjadi logaritma 24 dikali dengan 10. Jika basisnya tidak disebutkan, otomatis dia memiliki basis 10 ya. Ingat-ingat, karena dalam logaritma basisnya itu adalah 10. Nah, 24 itu kita bisa pecah menjadi logaritma 4 dikali
Jangan 4, 8 saja ya. 8 dikali 3, 8 dikali 3 kali 10. Kemudian logaritma 8, karena perkalian maka kita bisa jadi tambah logaritma 3 ditambah logaritma 10. Logaritma 8 itu kita bisa ganti menjadi 2 pangkat 3 ditambah logaritma 3 tambah logaritma 10. Ini nilainya akan sama dengan 3 log 2 ditambah log 3 ditambah log 10. Ini mohon maaf, salah tulis, harusnya 10 ya. Nah, jika sudah, logaritma 2 itu nilainya X, berarti ini nilainya 3X ditambah logaritma 3 itu adalah Y, dan logaritma 10 adalah 1. Ini adalah hasil akhir dari soal nomor 3. Berikutnya kita lanjut ke soal nomor 4. Di sini kita punya 3 log 5 sama dengan A dan 5 log 7 sama dengan B. Pertanyaannya, 7 log 225 adalah berapa? Nah, kita bisa pecah logat 7. Log 225 itu akan sama saja seperti log 225 dibagi dengan log 7. Nah, setelah itu log 225 itu merupakan perkalian dari logaritma 15 ya, 15 pangkat 2, berarti akan sama saja logaritma 5 dikali 3 pangkat 2 ya, dibagi logaritma 7. Ini akan sama saja logaritma 5 pangkat 2 dikali 3 pangkat 2 per logaritma 7. Ini berarti sama saja seperti 2 log 5 ditambah 2 log 3 dibagi logaritma 7 ya. Nah, setelah itu kita cari dulu nilai logaritma 5 itu berapa dan logaritma 3 itu berapa. Sementara di soal yang kita miliki itu hanya 3 log 5 sama dengan A, 5 log 7 sama dengan B. Untuk yang A kita bisa ganti dari 3, kita bisa bentuk ke dalam bentuk yang lain. 3 log 5 itu kita bisa ganti menjadi logaritma 5 dibagi logaritma 3, yaitu sama dengan A. Dengan artian kalau misalkan saya punya logaritma 3 akan sama dengan logaritma 5 dibagi dengan A. Dengan cara yang sama kita cari 5 log 7 kita ubah menjadi logaritma 7 dibagi logaritma 5 yang nilainya sama dengan B. Kalau misalkan kita punyanya logaritma 7, maka nilainya sama dengan B dikali logaritma 5. Kita bisa langsung substitusikan ke dalam soal. 2 log 5 kita tulis ulang, 2 log 5 kita tulis ulang, kemudian ditambahkan 2 log 3 yang nilainya sama dengan 2 dikali logaritma 5 dibagi dengan A per logaritma 7 yang nilainya sama dengan B dikali log 5. Oke, karena di sini sudah sama-sama logaritma 5 dan 2 logaritma, maka kita bisa pisahkan 2 logaritma 5, maka kita bisa distributif, maka di sini adalah 1 plus 1 per A dibagi dengan B dikali logaritma 5. Karena di sini sama-sama memiliki nilai logaritma 5, kita bisa selesaikan sebetulnya. Kita bisa selesaikan dengan menghitung atau membagi logaritma dengan logaritma. Maka akan menghasilkan 2 dikali 1 plus 1 per A dibagi dengan B. Maka hasilnya 2 ditambah 2 per A dikali dengan 1 per B. Maka hasilnya adalah kita bisa tulis 2 per B ditambah 2 per AB. Ini adalah jawaban akhir dari soal nomor 4. Soal berikutnya pada nomor 5, kita bisa manfaatkan kepangkatan 2 dari soal yang ada. Di situ tertera logaritma pangkat 2A dikurangi logaritma pangkat 2B dibagi logaritma A ditambah logaritma B. Kita bisa langsung bedah menjadi bentuk yang sederhana seperti perpangkatan biasa, yaitu logaritma pangkat 2A dikurangi logaritma pangkat 2B dibagi logaritma A ditambah logaritma B itu akan sama dengan logaritma A dikurangi logaritma B dikali dengan logaritma A ditambah logaritma B dibagi
logaritma A ditambah logaritma B. Dengan ini kita bisa langsung kanselisasi unsur yang sama, maka kita akan menghasilkan hasil akhir yaitu logaritma dikurangi logaritma A dikurangi logaritma B. Atau kita bisa tuliskan, karena dia bentuknya pengurangan, maka kita bisa tulis logaritma A per B. Soal berikutnya, kita bisa selesaikan soal di atas dengan memanfaatkan informasi yang dimiliki. 3 log 1/9 itu kita bisa tulis 3 log 3 pangkat negatif 2 ditambah 2 log 9 nya kita ganti menjadi 3 pangkat 2 dikali 3 log 16 nya kita ganti jadi 2 pangkat 4 dibagi. Nah, ini pengurangan kita bisa selesaikan dengan basis yang sama, maka 2 log 10 bagi 5. Kemudian ini negatif 2 nya bisa kita majukan, nah, hasilnya 3 log 3. Kemudian 3 nya 2 nya kita bisa masukin, atau kita bisa masukkan, ini ditambah ya berarti yang sebelah sini, maka 3 ketemu 3, maka hasilnya adalah 2 log 3 pangkat 3. Ini sini basisnya 3 lagi log 2 pangkat 4, artinya 4 nya kita bisa majukan nanti. Setelah itu 2 log 10 bagi 5 adalah 2, hasilnya adalah negatif 2 ditambah 2 dikali 4 adalah 8, karena 2 log 2 juga 1, ini 1, negatif 2 ditambah 8 adalah 6. Ini adalah jawaban nomor 6. Soal berikutnya, jika diketahui logaritma 3 sama dengan P, kemudian logaritma 7 sama dengan Q, maka nilai logaritma 4,41 adalah, nah ini agak tricky dimana bentuknya desimal, maka 4,1 nya kita bisa tulis menjadi logaritma 441 dibagi dengan 10. Sebagaimana diketahui, kalau pembagian maka kita bisa bentuk menjadi pengurangan, 441 dikurangi logaritma 10. 441 itu kita bisa pecah menjadi, karena di sini 3 berarti kita ambil yang bisa dibagi dengan 3 atau kelipatan 3 yaitu 9, misalnya 41 bisa dibagi 9 berarti ya, yaitu berarti 9 dikali 49 dikurangi logaritma 10, maka kita bisa tulis logaritma 9 karena perkalian maka bisa jumlah logaritma 49 kurangi logaritma 10. 9 itu sama saja dengan 3 pangkat 2, berarti logaritma 3 pangkat 2 tambah logaritma 49 itu 7 pangkat 2, ini logaritma 10, maka ini 2 log 3 ditambah 2 log 7 dikurangi log 10. 2 log 3 adalah P, maka 2P. 2 log 7 berarti 2Q dikurangi log 10 adalah 1. 2P tambah 2Q dikurangi 1. Itu adalah jawaban terakhir dari nomor 7. Berikutnya di nomor 8, jika log A sama dengan 2 dan 2 log A dikali A log B sama dengan 2, maka nilai A dan B nya berapa? Ini seperti penggunaan sifat perpangkatan ya. Ketika 2 pangkat 3 sama dengan 8, kita bisa bentuk menjadi bentuk logaritma itu logaritma 8 pangkat 2 akan sama dengan 3. Maka dari sini kita bisa ganti nih, logaritma 2 dengan basis 3 akan sama dengan A. Kemudian 2 log A dikali A log B sama dengan 2, otomatis ini akan sama saja 2 log B sama dengan 2 ya. Dengan cara yang sama maka kita bisa ganti B nya menjadi bentuk perpangkatan, yaitu soal ini berarti ada yang salah ya, maka ini A nya akan sama dengan 3 pangkat 2 yang ini ya, berarti yang ini berarti B nya akan sama dengan 2 pangkat 2, maka kalau A tambah B maka hasilnya 3 pangkat 2 tambah 2 pangkat 2, 9 tambah 4 hasilnya adalah 13. Oke, lanjut ke nomor 10. Jika diketahui 2 log 3 sama dengan P dan 3 log 5 sama dengan Q, maka nilai dari log 6 log 45 adalah, nah kalau untuk soal ini mirip dengan soal sebelumnya, dimana kita bisa sederhanakan bentuk 2 log 3 itu akan kita tulis menjadi log 3 dibagi dengan log 2 sama dengan P, yang otomatis logaritma 2 akan sama dengan logaritma 3 dibagi dengan P. Setelah itu kita bisa juga 3 log 5 menjadi logaritma 5 dibagi logaritma 3 yang sama dengan Q, maka nilai dari logaritma 5 nya akan sama dengan Q dikali logaritma 3. Setelah itu baru kita jabarkan dari soalnya, yaitu logaritma 45, berarti 6 log 45 sama dengan, kita bisa pecahkan ya, 45 dibagi log 6, yang artinya kita bisa pecah jadi logaritma 9 itu kita bisa pecah menjadi 3 pangkat 2 dikali 5 dibagi 6 itu kita bisa pecah menjadi 2 dikali 3. Nah setelah itu kita bisa langsung tuliskan logaritma 3 pangkat 2 karena dikali itu artinya ditambah, logaritma 5 dibagi logaritma 2 ditambah logaritma 3, ini hasilnya 2 log 3 tambah log 5 dibagi logaritma 2 ditambah logaritma
3. Kita sudah punya logaritma 2 dan logaritma 5, kita bisa langsung substitusikan. Logaritma 3 nya kita tulis ulang saja. Nah, logaritma 5 nya kita ganti menjadi Q log 3 dibagi logaritma 2 nya kita bisa tulis jadi seperti logaritma 3 ditambah logaritma 3. Nah, setelah itu kita operasikan seperti biasa, maka akan menghasilkan di sini akan sama-sama memiliki logaritma 3, maka 2 ditambah Q kali logaritma 3 dibagi 1 per P ditambah 1 dibagi logaritma 3. Maka ini bisa kita langsung coret. Hasilnya adalah 2P plus PQ dibagi oleh 1 plus P. Ini adalah bentuk akhir dari penjabaran yang ini ya. Ini teman-teman kalau misalnya masih penasaran, dijabarkan saja biar lebih jelas. Kemudian soal terakhir di nomor 10. Kita punya bahwa P pangkat 2 plus 4 logaritma 2 sama dengan 3 log 5 dibagi 2 log 5 3 log 8. Dengan P nya lebih dari 0, tentukan nilai P ditambah P pangkat 2 logaritma 16. Mungkin yang pertama kita lakukan adalah posisinya kita atur terlebih dahulu, dimana yang sebelah sini, sebelah kanan kita pindahkan ke sebelah kiri, yaitu P pangkat 2 plus 4 logaritma 2 sama dengan 3 log 5 nya tulis ulang dibagi 3 log 8 kali 2 log 5. Kenapa kita manfaatkan sifat dimana ketika numerus dan bentuk pangkatnya, bentuk basisnya sama, nanti kita bisa langsung transilisasi, dimana 8 itu menjadi 2 pangkat 3 ya. Logaritma dari 3 log 2 pangkat 3 kali 2 log 5, ininya 3 log 5. Kita tulis ulang dulu saja. Maka kita 3-nya kita bisa keluarkan, 3 log 2 log 5. Di atasnya masih tulis ulang, maka hasilnya di atasnya 3 log 5 per, ini berarti sisa 3 dikali 3 log 5. Maka ini kita bisa langsung transilisasi, hasilnya adalah 1 per 3. Dan ini habis ya. Sepertiga itu merupakan hasil dari P pangkat 2 plus 4 logaritma 2. Yang mana kalau kita bentuk menjadi bentuk pangkat, maka hasilnya adalah P pangkat 2 plus 4. P pangkat 2 plus 4 pangkatkan sepertiga akan sama dengan 2. Pangkatkan 3 kanan kiri biar sepertiganya hilang, maka P pangkat 2 plus 4 sama dengan 2 pangkat 3. 2 pangkat 3 itu nilainya sama dengan 88 dikurangi 4, hasilnya adalah 2. Maka P pangkat 2 nya sama dengan 2. Pertanyaannya adalah P plus P pangkat 2, berarti kita butuh nilai P nya. Nilai P nya, kalau P pangkat 2 nya dalam 2, maka nilai P nya sama dengan plus minus, ini bukan 2, ini 4 ya. Ini sama dengan 4, maka ini sama dengan plus minus 2. Oke, karena di soal sudah dijelaskan bahwa P nya itu adalah positif, maka P nya adalah sama dengan ini ya. Ini bukan akar 2, ini 2 sudah. Maka nilainya sama dengan 2 karena diambil positif yang memenuhi, sehingga kita bisa langsung substitusi ke jawabannya. P ditambah P pangkat 2 logaritma 16 itu berapa? Maka P nya itu sama dengan 2, P pangkat 2 nya adalah 4 logaritma 16. 2 ditambah 4, 16 itu kita bisa bentuk menjadi 2 pangkat 4 pangkat 2, maka hasil 2 ditambah 2, yaitu hasilnya adalah 4. Ini adalah jawaban akhir untuk nomor 10. Sekian dari saya, terima kasih, semoga bermanfaat dan bye-bye.